Saya nggak setuju kalau Freeport itu hanya mengambil anak-anak dari kampung itu atau dari keluarga yang bekerja di PT Freeport tanpa kemudian memasukkan juga orang-orang dari suku lain. Perekrutan PNS baru ya, itu kalau bisa sebagian besar direkrut dari anak-anak Papua. Kalau ada yang mengatakan bahwa orang asli Papua itu belum memiliki kedaulatan atau kekuasaan politik di tanah Papua, itu juga nggak benar. Kenapa? Sebab dengan Undang-Undang Otsus yang pertama aja 2001 ya, itu itu jelas untuk jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah dari tingkat gubernur, bupati, wali kota itu harus orang asli Papua ya. Cuma yang jadi problemnya itu mereka juga tidak menyebutkan yang dimaksud dengan orang asli Papua itu apakah atas dasar garis bapak atau garis ibu. Kenapa saya katakan demikian? Kan ada beberapa daerah ya, khususnya di daerah wilayah pegunungan itu kan garis ibu dipakai. Nah, tapi kenapa kemudian kalau bapaknya orang non Papua, ibunya Papua itu nggak bisa menjadi calon pejabat? Kan ini masih patriarkat banget ya. Itu satu yang jadi problem. Tadi yang saya katakan perekrutan ya, PNS baru ya, itu kalau bisa sebagian besar direkrut dari anak-anak Papua. Dan kalau bisa juga ya, untuk sementara itu mungkin dicampur dulu. Ya itu tadi saya bilang, ditaruh dulu di daerah mana supaya dia terlatih dalam bidang birokrasi pemerintahan. Misalnya bagaimana membuat laporan keuangan, bagaimana membuat perencanaan anggaran dan sebagainya. Supaya apa? Supaya itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi etos kerjanya itu memang masih perlu ditingkatkan. Nah itu makanya buat saya lebih baik ditaruh sebagian di Makassar, sebagian di Manado, sebagian di Tanah Jawa supaya kebiasaan bekerja itu ya, misalnya from 9 to 5 atau from 8 to 4 itu bisa berjalan dengan baik. Jangan kemudian mereka menjadi seperti kata yang dalam burung ya, yang semuanya itu cuma tahunya tentang Papua aja. Tapi dia harus tahu juga bahwa Indonesia itu luas ya. Bahwa birokrasi itu bukan cuma birokrasi di tanah Papua aja, tapi juga di luar tanah Papua ya. Ya, program-program itu kayak kemarin tuh kan ada juga program anak-anak muda yang lulusan universitas ya dari Papua direkrut untuk menjadi ASN ya, aparatur sipil negara ya. Tapi tidak semua yang kemudian lulus diangkat menjadi ASN ditempatkan kembali untuk ke Papua. Jadi gini, ini program-program ini banyak, termasuk yang juga dilakukan Freeport ya dengan sekolah-sekolah itu. Saya nggak setuju kalau Freeport itu hanya mengambil atau merekrut anak-anak dari kampung itu ya, atau dari keluarga yang bekerja di PT Freeport tanpa kemudian memasukkan juga orang-orang dari suku lain ya. Kenapa demikian? Karena kalau itu tidak dicampur, itu juga tidak akan terjadi apa yang disebut dengan pembauran budaya, satu. Kedua, tidak akan terjadi yang disebut dengan kompetisi yang sehat di antara anak-anak murid itu ya. Kenapa kompetisi itu harus tetap ada? Karena dengan kompetisi itu akan terjadi peningkatan baik pengetahuan, ilmu maupun pengalaman ya. Itu yang makanya itu harus dicampur.
Jadi persoalan korupsi ini menjadi suatu problem besar ya, sebenarnya di seluruh wilayah Indonesia, baik di pusat maupun di daerah ya, apalagi di institusi yang banyak megang duit ya, kayak Kementerian Keuangan ya, kayak kemarin di Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai kan, itu kan yang sekarang juga masih meninggalkan problem ya. Ini angka 300 triliun itu berapa orang tuh yang punya? Kalau nggak salah kemarin ini ada 22 orang yang memang kekayaannya auzubillah min zalik, kemudian macam-macam lah. Nah, di tanah Papua ini sama sebetulnya. Nah, problem besarnya itu yang tadi saya katakan itu ya, dalam pembuatan perencanaan dan pelaksanaan keuangan ya, itu bagaimana pertanggungjawabannya, gitu kan? Kenapa itu saya katakan penting? Karena itu kan persoalannya itu di tanah Papua itu banyak sekali yang disebut dengan perusahaan-perusahaan PT ya, PT-PT yang kemudian untuk mendapatkan apa namanya itu kue pembangunan itu yang kadang-kadang juga menyerahkan uang yang tidak sedikit ya, termasuk kepada kemarin Gubernur Lukas NMB ya. Hal-hal semacam itu yang harus juga dilihat, khususnya dalam tender-tender pembangunan.